teman-teman UMKM yang sudah mau gabung join untuk pelatihan pada pagi hari ini. Kebetulan pelatihan pagi hari ini dilaksanakan oleh Rumah BUMN Seruyan. Saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Lailiansa. Kebetulan saya saat ini menjadi sebagai supervisor Rumah BUMN Seruyan. Kali ini saya didampingi oleh asisten saya, asisten supervisor, Mas Margono Hanapi, silakan. Ya, terima kasih setelah membantu dalam melaksanakan kegiatan pelatihan online. Langsung saja kita lanjut ke tentang pelatihan dan kali pada pagi hari ini. Adapun pelatihan online pada pagi hari ini yaitu tentang belajar pemasaran online untuk UMKM pemula. Nah, saya harapkan nanti teman-teman semua bisa ikut menyimak. Semoga apa yang ilmu kita pelajari hari ini bisa berguna untuk mengembangkan dan membangun UMKM yang ada di daerah kita masing-masing. Berikut saya perkenalkan untuk pemateri kali ini, yaitu pematerinya bernama Rahman Hanapi SPD. Nah, mungkin bisa Pak Hanapi dibuka videonya. Halo Pak Hanapi, Pak Rahman Hanapi. Halo, Pak Rahman, jelas suara saya? Halo Pak Rahman. Ya, baik ya. Jadi Pak Rahman Hanapi ini kebetulan beliau adalah sebagai Direktur CP Plobomora Kokonut Indonesia. Nah, jadi industri beliau bergerak di bidang usaha beliau bergerak di bidang usaha produksi minyak kelapa. Begini yuk. Jadi usaha beliau ini biasanya terafiliasi dengan produk kecantikan atau kosmetik begitu ya. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Radio Muna FM 90,1. Nah, beliau ini adalah alumni dari Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar. Kebetulan mereka backgroundnya adalah pendidikan, sarjana pendidikan. Nah, untuk semoga walaupun beliau ini backgroundnya pendidikan, tapi beliau bisa berwirausaha dan membuka usaha itu tidak bergantung pada background latar pendidikan seorang. Nah, itu mungkin jadi pelajaran untuk kita semua, untuk teman-teman UMKM semua, bahwa latar pendidikan itu bukan menjadi halangan untuk kita. Walaupun seperti contohnya Pak Rahman ini, beliau seorang sarjana pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan beliau berkreasi, kreatif, berinovasi dengan membuka usaha. Jadi ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi semangat, jadi motivasi untuk kita semua supaya kita lebih giat dan semangat untuk berwirausaha, khususnya pengembangan di bidang UMKM. Nah, jadi selain itu juga Pak Rahman Hanapi ini sebagai trainer UMKM. Jadi ya kalau kita bisa katakan beliau sudah expert lah. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita silakan untuk pemateri Bapak Rahman Hanapi SPD untuk menyampaikan materinya. Oke, saya silakan Pak Rahman. Oke, mungkin ada gangguan teknis. Pemateri lagi ada gangguan jaringan kayaknya. Maaf teman-teman UMKM semua ya.
Ikan yang mungkin nih katanya. Ikan yang mungkin, jangan mungkin. Bentar. Siapa namanya? Siapa namanya? Belum. Belum. Mana ramalannya? Halo, Mo. Halo, Mo, Mas Pak Rahman. Sudah masuk suaranya? Bentar. Halo. Halo. Sudah masuk, Ya, Mas? sudah bisa tersambung. Ya, masuk. terima kasih. Maaf. Tadi aduh, Ya, ada gangguan teknis kayak ini. aduh, minta maaf sekali nih. Ya, halo. Halo. Ya, Jelas halo. suaranya, Mas? Sudah bisa Ya, masuk silakan ya? presentasi. Oke. Mungkin saya hello dulu dengan teman-teman UMKM. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman UMKM semua. Apa kabar di pagi hari ini? Minta maaf sebelumnya, tadi ada sedikit kesalahan. Sebelumnya saya sangat minta maaf, dan saya berada di luar daerah yang begitu jauh di NTT, yang sangat jauh dengan teman-teman UMKM semua, yang terkhusus buat UMKM rumah BUMN Seruyan ya. Oke teman-teman, tapi saya sangat yakin bahwa semangat teman-teman di pagi hari ini menjelang siang ini memotivasi kita semua di dalam bagaimana kemudian menjual produk, apalagi di daerah di masa COVID-19 seperti saat ini. Oke teman-teman, di pagi hari ini seperti biasa saya minta maaf sebelumnya. Baru kali ini saya berhadapan dengan teman-teman UMKM dari Seruyan. Jadi mungkin terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rahman Hanafi, saya berada dari NTT Flores Timur. Di pagi hari ini saya dikasih tema oleh panitia, yakni belajar pemasaran untuk UMKM pemula berbasis online. Nah, dari segi tema ini, walaupun untuk UMKM pemula, cuman saya sangat yakin bahwa teman-teman semua ini sudah senior semua ini. Dan saya pun sama dengan teman-teman yang lain, bahwa terus belajar dan terus belajar. Sehingga mungkin lebih tepat pada kesempatan kali ini, lebih tepatnya dikatakan sharing ya, bukan saya membawakan sebuah materi, tapi sharing. Apa yang saya bisa tahu, saya bisa sharing kepada teman-teman, dan kemudian saya pun berharap begitu sebaliknya. Apa yang teman-teman tahu bisa sharing terhadap saya ya. Oke, saya minta coach-nya untuk bisa tampilkan slide ya. Halo? Halo, Mas. Bentar, Mas. Iya, Halo, iya. Pak. Bentar.
Bentar Mas. Ya. Halo? Ya, halo. Atau teman-teman bisa lihat slide saya? Bisa. Bisa. Ya. Oke, bisa ya, bisa ya. Bisa teman-teman? Bisa. Bisa. Bisa ya. Oh ya, lanjut Mas. Lanjut Pak. Oke, siap, siap, siap. Teman-teman, kita lihat di grafik di atas. Grafik ini menunjukkan bahwa diprediksi dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Jadi teman-teman untuk UMKM semua, yang poin pertama, pertanyaan pertama, mengapa kita harus menggunakan internet untuk sarana marketing? Mengapa harus menggunakan internet untuk sarana marketing? Nah, saya tampilkan slide ini. Grafik ini menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2023 akan terus terjadi peningkatan jumlah pengguna internet. Nah, di tahun 2023 itu diprediksi akan mengalami peningkatan pengguna internet hingga 155 juta. Nah, saat ini teman-teman UMKM di saat ini di 2020 itu sekitar 120 juta. Artinya apa? Bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia itu kita telah menggunakan internet. Lebih dari setengah penduduk. Nah, jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan sensus penduduk yang saya ambil dari data 2015 ini adalah 269,6 juta. Jadi teman-teman UMKM bayangkan saja jika 1% saja pengguna internet yang menjadi target market kita, maka sudah 2,9 juta. Nah, dari target pasar 2,9 juta, yang rutin membeli produk kita itu cukup 1.000 orang saja. 1.000 orang saja itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, sehingga sebagai pelaku UMKM, teman-teman, sudah saatnya kita itu harus go digital ya, atau go online. Karena dengan memasarkan produk secara online, kita dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi teman-teman UMKM tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, maupun malam, kita tetap bisa berjualan secara online. Nah, slide yang kedua, teman-teman bisa lihat, bila mana slide-nya mohon diinformasikan ya. Gambar grafik ini teman-teman, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu menduduki posisi ke-7 sebagai salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi. Indonesia juga merupakan negara yang kemudian memiliki penduduk terbesar ketiga. Jadi setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Maka Indonesia juga kemudian menjadi salah satu pasar bagi negara-negara luar. Oke, next. Teman-teman, karena ini temanya adalah tentang pemasaran online yang berbasis pemasaran UMKM pemula untuk berbasis online, maka saya mulai menjabarkan dari awal dulu ya teman-teman ya. Coba lihat di slide itu, lihat ya, mudah dan murah menggunakan riset pasar. Jadi gini, ini berdasarkan pengalaman saya
di bidang produk saya divisi of virgin coconut oil. Teman-teman begini, sebelum kita memasarkan produk atau kemudian kita memproduksi produk, sebaiknya kita melakukan riset pasar. Tujuannya apa teman-teman? Riset pasar ini agar apa yang kemudian kita produksi atau agar apa yang kemudian kita pasarkan itu tidak salah sasaran dan tersampaikan dengan mudah kepada konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, riset pasar secara online ini sangat mudah sekali dilakukan, bahkan tidak mengeluarkan biaya. Saya tekankan sekali lagi, untuk riset pasar secara online itu sangat mudah sekali, dan yang kedua itu tidak mengeluarkan biaya. Misalnya, teman-teman sedang mencari sesuatu ya, lalu teman-teman kemudian membuka internet, nah dan masuk ke mesin pencari, misalnya yang kemudian sering kita gunakan adalah Google ya. Nah, kita pasti menulis sebuah kata kunci, misalnya jilbab 2020. Nah, kita kunci jilbab 2020 itu sebagai kata kunci. Nah, di situ teman-teman kemudian akan muncul kata kunci yang sama atau kata kunci yang hampir sama. Misalkan jilbab 2020 murah ya, atau model hijab 2020. Nah, inilah tujuan kita untuk melakukan riset pasar secara online. Nah, di layar tampilan ada Google Keyword Tool. Ini merupakan salah satu alat yang kemudian itu dia mendeteksi kata kunci. Jadi sebelum teman-teman kemudian membuat judul pada produk yang akan kita posting, maka perlu kemudian kita mencari kata kunci yang pas atau diprediksi di mana kebanyakan orang itu akan memasukkan kata kunci tersebut pada saat pencarian di internet. Kalau misalkan teman-teman ada tampilan yang kurang jelas, nanti mohon disampaikan ya. Berhubung karena memang pada saat saya posisi saat ini itu di daerah sangat terpencil, jadi memang jangkauan jaringan agak sedikit susah. Jadi ini saya mohon maaf sekali untuk teman-teman yang lain. Tapi saya tetap semangat untuk bisa memberikan sharing untuk kepada teman-teman. Slide selanjutnya, bagaimana kemudian kita memasarkan produk, barang atau jasa, informasi tanpa melihat struktur tempat usaha. Yang kedua 24 jam sehari, yang ketiga 7 hari seminggu, yang kemudian keempat berbayar atau gratis. Teman-teman, keunggulan kemudian kita memasarkan produk secara online, itu kita tidak perlu memiliki toko atau kemudian tempat usaha. Saya sangat yakin sekali bahwa teman-teman yang kemudian bergabung pada hari ini, itu teman-teman yang kemudian sudah punya usaha yang mungkin lebih wow daripada saya. Tapi karena memang materi yang kemudian dikasih sama panitia hari ini, maka karena UMKM pemula, maka saya jabarkan dari awal dulu ya teman-teman ya. Tentang keunggulan memanfaatkan produk secara online tadi. Kita bisa bekerja di mana saja. Itu satu keunggulan online ya. Di kantor, di kampus, di kafe, di rumah, dan lain-lain. Yang kedua, teman-teman, bisnis online itu tidak mengenal waktu. Jadi sangat fleksibel sekali, dan yang kedua 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita bisa berjualan. Kemudian teman-teman mampu mempromosikan barang secara online jika kita tidak ada anggaran. Jadi jika teman-teman tidak ada anggaran, itu teman-teman bisa menggunakan yang gratisan. Tapi kalau teman-teman mau ada anggaran, itu teman-teman menggunakan fitur yang berbayar. Nah, mungkin teman-teman kemudian bertanya apa yang dimaksud dengan berbayar dan gratis. Nah, yang berbayar itu
Kalau yang seperti gratis, rasa teman-teman sudah tahu bagaimana kita kemudian memposting sesuatu di Facebook, di WA, di IG ya, daripada kemudian hari ini di COVID-19 kita memposting sesuatu yang tidak jelas, ya mendingan kita memposting kemudian produknya kita, itu untuk gratisnya. Nah, kalau untuk berbayarnya, itu teman-teman biasa melihat di beranda Facebook ada Facebook Ads ya. Nanti pada saat Facebook Ads ada Google Ads juga, dan begitupun juga dengan IG ya teman-teman ya. Bisa kalau kita biasa buka FB ada iklan yang muncul beranda. Nah, itu yang berarti dia menggunakan Facebook Ads. Begitu pula dengan Instagram. Ada iklan yang saat kita scroll ke beranda, kadang juga berbentuk Instagram Story. Ya teman-teman ya, ketika kita klik biasanya diarahkan ke tombol pemesanan atau diarahkan ke akun pemilik iklan tersebut. Sehingga teman-teman ada kemungkinan kita akan melihat secara detail mengenai produk tersebut dengan varian produk lainnya. Oke, next. Ini kita berbicara tentang internet marketing. Nah, di slide ini teman-teman ada website, ada C-friendly, ada visitor tracking, ada email subscription, ada cross selling, ini ada target marketnya via email, ya ada PPC, B2B, iklan berbayar ya, sosial media. Teman-teman, ini salah satu yang kemudian memudahkan kita jika kita itu memiliki website bisnis. Ini benar-benar saya alami secara pribadi teman-teman. Tujuannya apa? Agar kita terlihat itu lebih profesional. Keunggulan kemudian teman-teman hari ini, UMKM yang memiliki website, kita bisa mengintegrasikan akun-akun bisnis kita dengan website, dengan akun-akun bisnis kita lainnya. Jadi dari website itu kita mudah, salah satunya untuk pelayanan terhadap konsumen secara online, bisa diintegrasikan dengan sosial media, misalkan FB, Twitter, dan lain-lain. Sehingga sekali kita posting di website, itu secara otomatis teman-teman akan terposting di akun bisnis kita. Saya ulangi sekali lagi, ketika teman-teman kemudian memposting di website, itu secara otomatis teman-teman akan terposting di akun bisnis-bisnis lainnya. Nah, dengan website pula, teman-teman kemudian mudah ditemukan di mesin pencarian. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kemudian kita menggunakan judul dengan kata kunci yang baik. Kuncinya di situ. Menggunakan dengan judul kata kunci yang baik. Atau kemudian kita menggunakan Google Ads yang berbayar. Sehingga kita itu bisa menduduki posisi paling strategis. Bahkan nomor 1 di mesin pencarian. Oke, saya next. 4 langkah mudah untuk internet marketing. Yang pertama teman-teman, ada riset pasar, ada riset keyword, ada bangun dan kemudian promosikan website, dan yang keempat adalah evaluasi dan perbaiki. Teman-teman, jika mungkin cara saya menyampaikan terlalu cepat atau bagaimana, mohon disampaikan teman-teman ya. Saya sekali lagi sangat minta maaf sekali karena memang saya saat ini berada di ujung Indonesia dan memang jaringan di sini itu sangat berbeda jauh dengan teman-teman yang ada di kota. Teman-teman, berbicara tentang riset pasar ini kemudian teman-teman kita ini mencari tahu di mana demand berada. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu menentukan strategis pemasaran online maupun offline. Sekali lagi, membantu menentukan strategis pemasaran online maupun offline. Target email marketing, target juga advertising. Teman-teman mencari tahu di mana calon pelanggan kita berada. Makanya di dalam riset pasar secara online, kita itu bisa mengetahui orang-orang yang butuh produk kita.
berada di daerah mana, di negara mana, bahkan teman-teman itu bisa tahu di mana yang kemudian menjadi prioritas utamanya kita. Sehingga kita kemudian dengan gencar promosi di target wilayah tersebut. Itu enaknya website. Misalkan, atau meskipun kemudian kita melakukan riset secara online, ini pengalaman pribadi saya, kita melakukan riset secara online, namun hasil dari riset ini juga bisa kita terapkan untuk produk yang kita akan pasarkan secara offline. Ya, misalkan kita riset bahwa produk kita ini banyak dicari di wilayah Kalimantan Tengah. Taruhlah di Kalimantan Tengah banyak yang kemudian mencari produk kita. Maka kita bisa menggerakkan tim marketing offline kita untuk kemudian melakukan penjualan di wilayah Kalimantan Tengah. Itu enaknya website. Jadi setelah kita melakukan riset pasar secara online, kita tahu, oh di bagian ini, kota ini yang kemudian banyak yang kemudian suka dengan produk saya. Maka kita menggerakkan tim kita, tim marketing kita yang offline, itu untuk sasar di daerah itu. Oke, saya lanjut. Ada tool riset ya. Ini masih awal sekali teman-teman. Jadi tool itu atau alat, tool yang biasa kemudian digunakan untuk melakukan riset pasar, yaitu Google Trends dan Google Insights ya teman-teman. Tetapi saya itu biasanya lebih sering kemudian menggunakan Google Trends. Teman-teman coba lihat ya. Ini merupakan ini halaman awal dari Google Trend. Teman-teman kemudian bisa cari langsung di mana mesin pencari dengan mengetik kata kunci Google Trends. Ya, jadi cukup mudah sekali. Teman-teman nanti mengetik kata kunci Google Trends. Kemudian akan muncul di bagian atas, lalu teman-teman klik dan akan muncul halaman yang seperti ini. Halaman seperti ini teman-teman, dan ada kolom pencarian, silakan ketik apa yang kemudian dicari. Ini saya coba mengetik untuk mencari kata kunci misalkan hijab 2020 ya. Hijab 2020 dan tanda sebelah kanan yang besar. Oke, next. Teman-teman bisa lihat setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa mengganti nama negaranya. Ya. Setelah muncul seperti ini, teman-teman kemudian bisa mengganti nama negaranya. Di sini saya pilih negara Indonesia. Karena saya kemudian menggunakan kata kunci dengan bahasa Indonesia. Nah, jika memilih negara lain, sebaiknya teman-teman menggunakan kata kunci dengan berbahasa Inggris. Atau bahkan lebih bagus kalau kemudian teman-teman menggunakan kata di negara tersebut. Yang kedua, kemudian di sini saya pilih rentang waktu yang diinginkan ya. Rentang waktu yang diinginkan. Di sini saya memilih rentang waktu 12 bulan terakhir. Artinya apa teman-teman? Artinya selama 12 bulan terakhir, berapa banyak orang yang kemudian mencari kata kunci tersebut? Di provinsi mana? Yang pertama, kota mana saja di Indonesia. Itu enaknya. Terakhir, saya kemudian pilih penelusuran web. Artinya orang-orang yang akan saya temukan adalah mereka-mereka yang selama 12 bulan mencari dengan menggunakan kata kunci hijab 2020. Di web ya. Untuk menemukan website tentunya melalui mesin pencari seperti yang saya katakan tadi, biasanya kita gunakan dengan Om Google. Oke, next. Ini teman-teman lihat slide ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat wilayah mana saja yang selalu menggunakan kata kunci hijab 2020.
Nah, urutan tertinggi itu kemudian ada di Lampung, kemudian di Sumatera Barat, dan seterusnya. Nah, jika ingin spesifik lagi, silakan teman-teman klik sub wilayah. Ada sub wilayah, sehingga dari provinsi itu akan kemudian kita pilih lagi kota mana saja yang mendominasi. Terus sehingga ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk memasarkan produk kita secara online. Itu maksudnya. Yang sekali lagi, dengan riset seperti ini sehingga kita bisa menjadikan landasan bagi kita untuk memasarkan produk kita secara online. Saya lagi Kak Di, buka-buka kulkas saja Kak Di. Teman-teman lihat lagi. Kita menentukan keyword target untuk SO, ada genetik, sorry minta maaf bila jaringan kurang enak. Ada keyword, keyword itu kata kunci teman-temannya. Coba saya ulangi. Ini keyword kemudian kata kunci. SEO itu search engine optimization, artinya pengoptimalan mesin pencari atau telusur. Nah, tujuan SEO di sini menempatkan berada pada posisi teratas pada sebuah mesin pencari berdasarkan kata kunci tertentu, sehingga bila satu situs berada pada posisi teratas dalam hal pencari, maka memiliki peluang yang sangat besar untuk didatangi pengunjung. Itu teman-teman. Terus generik. Generik itu artinya kata kunci generik yang artinya kata kunci yang deretnya pendek. Nah, itu disebut generic keyword. Contohnya, teman-teman, biasa teman-teman kalau membuka Google tulis obat mak. Nah, obat mak, nah, itulah dibilang generik. Kalau long tail itu kata kunci yang kemudian deretannya panjang. Contoh, cara menyembuhkan penyakit mak paling cepat. Nah, itu long tail. Nah, kalau tool itu alat. Ya teman-teman ya. Jadi berikut tampilan saat ini Google Ads. Oke, ini tampilan saat ini untuk Google Ads teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mempelajari Google Ads, setelah kita masuk ke situs Google Ads, kita lalu kemudian kita klik sebuah kata kunci. Nah, di sini kemudian saya kata kunci virgin coconut oil ya teman-teman ya. Virgin coconut oil. Lalu akan muncul beberapa kata kunci yang disarankan. Bisa menggunakan rekomendasi kata kunci untuk dijadikan sebagai judul dalam melakukan optimalisasi mesin pencari SO pada situs kita, baik di website ini teman-teman, ini baik di website maupun di blog. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini kita scroll ke bawah, teman-teman akan lihat, muncul tampilan seperti ini. Disediakan 3 judul, sehingga dari beberapa kata di atas yang direkomendasikan bisa dipilih. Teman-teman bisa lihat, di situ ada judul yang pertama minyak kelapa murni. Yang kedua, teman-teman ada muncul virgin coconut oil, ya. Yang ketiga adalah VCO murah. Ini. Nah, teman-teman dapat memasukkan deskripsi ini, satu virgin coconut oil dengan harga murah, dengan kualitas terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian teman-teman juga di deskripsi itu teman-teman bisa memasukkan memelihara kesehatan serta membantu mengobati berbagai macam penyakit. Jadi ini akan konsen dengan tergantung dari apa produk teman-teman. Nah, dalam mesin pencarian itu akan muncul seperti pada pratinjau iklan. Oke, next ini website. Jadi teman-teman,
karena kebetulan saya ini dikasih materi tentang media pemasaran UMKM pemula untuk online, maka saya coba menggiring dari bawah dulu. Walaupun pada dasarnya saya paham bahwa teman-teman kemudian yang kemudian hari ini bergabung, itu teman-teman yang sudah mempunyai skill lebih luar biasa daripada saya. Nah, Kecil kali tengoknya. dalam bisnis online, penting kita untuk memiliki website. Seperti yang saya katakan tadi, manfaat yang akan kita peroleh. Kita memiliki website di mana saat ini teman-teman juga banyaknya maraknya penipuan secara online, ya, sehingga tidak sedikit konsumen yang kemudian serba hati-hati untuk memilih produk online. Yang kedua, teman-teman, manfaatnya sangat banyak sekali, meningkatkan kredibilitas usaha kecil. Ini harus menghemat uang tentunya, selalu terhubung dengan pelanggan, mudah diakses, menjangkau target pasar yang lebih luas, sarana katalog produk dan jasa. Kemudian juga ada kita menghemat waktu sebenarnya, karena konsumen itu bisa langsung lihat slide-slide kita di website. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pelayanan pada pelanggan. Ini teman-teman sangat penting sekali. Jadi website dapat kita kemudian menjadikan sebuah jaminan bahwa bisnis kita itu bukanlah bisnis abal-abal. Bahwa bisnisnya teman-teman itu bukan bisnis abal-abal. Atau bahkan penipuan. Nah, dengan adanya website juga dapat kemudian kita untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu, kita dapat menulis artikel edukasi bagi pelanggan yang berhubungan dengan produk kita. Oke teman-teman, khusus untuk website bisnis yang dinamis, sedikit saya menjelaskan tentang website ini teman-teman. Untuk website bisnis yang dinamis, artinya jenis halaman website yang disusun oleh konten atau layout, dinamakan dinamis sebenarnya apa ya? Dinamakan sebuah website itu dinamis karena kontennya itu berubah-ubah. Jadi selalu berubah-ubah. Jadi setiap saat ada update produk, kita ada update produk, kemudian pengunjung tidak bosan-bosan berkali-kali berkunjung karena selalu ada produk-produk terbaru dan varian terbaru. Itu dibilang dengan website yang dinamis. Search engine friendly ya, di situ teman-teman lihat. Ini suatu cara yang dilakukan, coba ya. Nah, ini suatu cara yang kemudian dilakukan agar konten dalam suatu situs web itu diutamakan di dalam mesin pencarian. Dan menaikkan trafik situs website kita. Ini maksudnya teman-teman. Dan berkaitan dengan penjelasan sebelumnya tadi. Jadi penjelasan sebelumnya tadi itu mengenai riset kata kunci keyword. Pemilihan kata kunci untuk memudahkan orang untuk menemukan website kita. Teman-teman seringlah membagi link di sosial media seperti beranda Facebook, story WA, dan asal jangan kemudian teman-teman melakukan spam. Ini yang penting. Jangan kemudian teman-teman melakukan spam. Karena ketika kita kirim spam di grup, terutama di grup yang membuat orang nanti menjadi tidak nyaman. Lakukan promosi dengan tetap menjaga etika. Kemudian teman-teman harus update teratur, ya. Lakukan update secara teratur. Misalnya setiap hari kita wajib buat konten promosi, update produk dan sebagainya. Di sini kata agak. Teman-teman, jika ingin melakukan promosi, teman-teman, coba. Teman-teman, jika ingin melakukan promosi terhadap website, maka kita kemudian bisa melakukan dengan satu
search engine optimization atau SEO sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Yang kedua, direct email marketing. Direct email marketing ini secara langsung kepada target customer. Misalnya, kita kemudian mencari pembeli luar negeri. Kita tinggalkan kirim email, di dalam email itu sudah ada alamat situs kita. Sehingga dapat langsung dicek oleh customer. Juga paid advertising itu artinya iklan yang berbayar. Kita bisa mengiklankan situs, misalkan di Facebook, di IG, yang sistemnya setiap diklik, maka saldo kita akan terkuras. Itu pada saat setiap diklik. Secara otomatis, saldo kita itu akan terpotong. Iklan akan berhenti tayang itu pada saat kita habis atau semakin banyak saldo yang kemudian kita teman-teman masukkan, itu semakin banyak pula calon pelanggan yang berkesempatan mengunjungi situs kita. Itu untuk web teman-teman ya. Dan ada itu free, itu iklan gratis, misalkan B2B, web portal, business to business ya teman-teman. Bisnis kita dipromosikan melalui portal web orang lain yang kemudian mungkin produknya bisa kita pasarkan. Sosial media tentunya teman-teman sudah tahu. Berbicara tentang dunia pemasaran online, teman-teman, kita mendefinisikan dulu bahwa ada dua bisnis. Yang pertama itu bisnis B2B ya. Kalau bisnis B2B ini fokusnya itu bukan terhadap customer, tetapi fokusnya ini terhadap perusahaan lain. Jadi kita menjual produk kita bukan langsung kepada customer, tetapi kepada perusahaan lain, yang mana perusahaan itu kemudian menjual kembali produk kita. Itu dibilang B2B. Nah, kalau B2C itu kita yang langsung menjual kepada customer. Nah, ini UMKM banget ini, teman-teman. Tapi satu harus teman-teman ingat bahwa kebanyakan di UMKM itu teman-teman kemudian tidak punya manajemen dari awal. Misalkan teman-teman langsung menjual kepada customer. Nah, begitu produknya teman-teman laris, ada datang investor yang kemudian mau menawarkan, teman-teman bingung mau menentukan pembagiannya seperti apa. Karena kebanyakan UMKM itu tidak melalui distributor, tidak melalui agen, tidak melalui retail. Nah, ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang manajemennya sudah bagus, ya alhamdulillah. Bagi teman-teman yang belum, silahkan. Jadi yang pertama adalah penentuan untuk harga konsumen produk kita. Jadi penentuan harga konsumen produk kita, setelah itu baru kita tarik harga agen berapa, ya, harga retail berapa, harga agen berapa, dan kemudian harga distributor berapa. Dan mau tidak mau, kita harus tekan di HPP-nya kita. Nah, dengan begitu bahwa baru kita itu bisnis kita bisa menjadi besar. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Itu di Search Engine Optimization, di SEO. Upaya untuk memperoleh posisi yang terbaik di Search Engine. Posisi yang terbaik adalah berada pada halaman awal hasil pencarian Google untuk kata kunci yang kemudian ditargetkan. Kata kunci target dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan riset keyword ya. Lanjut. Teman-teman, ini tampilan SEO. Seperti ini dia tampilannya SEO. Ketika kita klik kata kunci, maka situs kemudian langsung muncul di bagian atas. Ini. Terus kemudian kita mengirimkan email langsung kepada calon customer. Database email dapat diperoleh dari browsing, kartu nama, B2B. Tentunya juga kita kemudian menghindari spam. Teman-teman, hindari spam. Artinya apa?
ketika teman-teman kemudian sangat sering untuk mengirim info lewat email, terlalu sering, maka teman-teman justru sebagai spam dan tidak akan dibuka karena dianggap tidak penting. Ini pengalaman pribadi saya ini teman-teman. Jadi jangan terlalu melakukan kirim email yang keseringan, karena itu akan bisa membuat calon customer kita untuk tidak nyaman. Next. Kalau pay per klik, ini artinya teman-teman setiap kali kita klik itu, misalkan contohnya Google Ads, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Jadi setiap kali kita klik itu dibayar. Jadi per klik itu ditampilkan. Contohnya kalau pay per dibayar setiap kali ditampilkan. Itu contohnya seperti iklan detiknews.com. Misalkan teman-teman kemudian sudah punya dana banyak, kemudian teman-teman ingin mau beriklan di detik.com, maka teman-teman ada jangka waktu yang kemudian ditentukan. Nah, itu yang dimaksud di poin kedua. Next. Nah, ini teman-teman. Ini next aja. Ini membayar jika kita tidak tindakan yang dilakukan oleh target user, misalnya kita kemudian mengisi form, membeli barang, Pahit meminta website lain untuk mereview web kita, ini sudah tadi, teman-teman. Ini yang paling penting teman-teman. Setiap strategi internet marketing harus diukur untuk menentukan mana yang terbaik dan mana yang kemudian perlu diperbaiki. Tool sudah saya jelaskan tadi. Ini tool, alat atau evaluasi. Google Analytics, salah satu produk Google yang kemudian digunakan untuk menganalisis situs kita. Mulai dari pengunjung berapa, siapa saja laki-laki ataupun perempuan, usianya berapa, sehingga menjadi tolak ukur bahan evaluasi teman-teman dan perbaikan. Customer feedback biasanya itu berupa formulir evaluasi. Ini formulir evaluasi seperti ini. Teman-teman, di akhir sesi ini pasti teman-teman akan di feedback dari seluruh audiens kepada penyelenggara rumah BUMN Seruyan ya. Nah, nanti itu ada link kemudian diisi dan dikirim kepada teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman berbicara tentang sistem pemasaran online, memang ini cakupannya sangat luas sekali teman-teman. Sehingga kalau kita mau berbicara tentang SEO saja, itu harus minimal 3 jam waktunya. Kalau kita mau berbicara tentang website, itu malah lebih lama lagi. Ketika kita berbicara tentang website, itu bisa sampai satu hari full. Nah, maka saya minta kepada selaku panitia, ini harus ada step by step. Karena memang kemudian tema yang saya dikasih ini adalah pemula, maka secara garis besarnya saja saya rangkumkan seperti ini. Tetapi sistem pemasaran, ketika berbicara sistem pemasaran secara online ini memang cakupannya sangat luas. Kalau nanti untuk website, itu kita harus praktekkan. Jadi pada saat kita Zoom seperti ini, itu langsung dipraktekkan, itu lebih bagus. Jadi apa yang kemudian saya jelaskan tadi itu hanya gambaran umum saja. Dan selebihnya nanti teman-teman silakan bertanya apa mungkin yang kurang. Pada intinya satu hal teman-teman harus ingat bahwa kenapa UMKM itu produk kita selalu dikatakan produk lokal. Susah naik untuk menjadi level nasional. Terkadang kan UMKM seperti itu. Nah teman-teman, yang harus teman-teman pahami bahwa yang kemudian menjadikan satu produk itu adalah produk lokal, yang pertama adalah sumber daya. Jadi semakin teman-teman kreatif, itu semakin bagus. Jadi menyebabkan produk itu lokal, yang pertama adalah sumber daya. Yang kemudian adalah bahan baku.
Walaupun teman punya mesin banyak, teman-teman kemudian mampu memproduksi, tapi bahan bakunya kurang, ini makanya tidak naik-naik produknya, tidak banyak tersebar. Yang ketiga, ini adalah jangkauan. Teman-teman sudah punya produk kualitasnya bagus, tetapi kemudian ya begitu-begitu saja, tidak ada usahanya kemudian untuk bagaimana bisa membuka distributor, agen seluruh Indonesia, maka akan tetap seperti itu. Dan yang terakhir itu manfaat produk. Dikatakan produk lokal karena memang manfaat dari produk itu kurang, sehingga mungkin hanya teman-teman hanya berjualan di situ toh. Nah, ini bedanya. Kalau dikatakan produk nasional, teman-teman yang pertama itu teman-teman harus mentalitas. Ini poin pertama. Apa yang kemudian saya bagikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Harus teman-teman mental, harus punya jiwa penggerak. Yang kedua adalah layanan. Ini yang paling penting. Di kantor kami, ketika ada yang masuk, itu kemudian petugas itu lagi duduk, dia langsung ambil kursi lagi, mempersilahkan, Pak, silahkan duduk. Sambil segitunya. Bahkan database itu sangat penting. Sehingga kemudian ada yang sampai ulang tahun, itu kita SMS. Ya, atau dengan di saat ini kita WA. Kemudian kemasan. Kemasannya harus bagaimana? Harus tampil beda dengan yang lain. Kemudian fitur. Nah, 4 poin ini kemudian teman-teman terapkan, maka saya yakin bahwa teman-teman produknya bukan UMKM lokal, tetapi bisa naik level. Seperti itu teman-teman. Dan harus teman-teman ingat bahwa tidak semua orang itu mau dijuali. Tidak semua orang itu mereka mau untuk kita mempromosikan produknya kita. Maka pendekatan persuasif itu jauh lebih bagus. Teman-teman yang kemudian hari ini sukses, itu kemudian membangun komunitas. Contohnya teman-teman, berbicara pemasaran, misalkan di WA itu kalau teman-teman simpan saya punya nomor, dan saya tidak simpan teman-teman punya nomor, otomatis status dari teman-teman itu saya tidak bisa baca. Begitupun sebaliknya. Makanya WA itu sangat personal sekali. Semakin banyak teman-teman kemudian bergaul dan banyak nomor WA, itu lebih bagus. Itu menjadi target marketnya kita. Karena teman-teman yang kemudian simpan nomor, saya pun simpan nomor, ketika saya update status, teman-teman akan tahu. Tetapi kalau salah satunya tidak, maka tidak. Jadi WA itu sangat personal sekali. Yang kedua, iklan kita di Facebook, ada Facebook perusahaan, ada Facebook pribadi. Tetapi teman-teman harus menyadari bahwa terkadang itu orang membeli sesuatu itu karena kitanya, bukan karena produknya. Maka teman-teman kemudian yakin dengan produknya, teman-teman harus lebih bagaimana pendekatan persuasif kepada customer. Ini yang kemudian teman-teman harus bangun komunitas. Apapun yang strategi yang kemudian dipaparkan, terkadang teori itu sangat berbeda jauh dengan realitas yang ada. Ini saya alami. Tetapi sebagai dikasih teori materi hari ini tentang pemasaran UMKM pemula berbasis online, seperti inilah gambarannya, dan saya harap teman-teman yang mungkin belum paham, kalau berbicara tentang SEO, itu harus butuh 3 jam, minimal 3 jam. Kalau berbicara tentang website, itu saya harus menjelaskan dan harus teman-teman praktekkan. Ini minimal 1 hari full. Ini. Jadi mungkin teman-teman ada belum paham tentang apa Google Trends dan lain-lain yang mungkin saya jelaskan tadi, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Rahman Hanafi SPD yang telah menyampaikan materi untuk pada pagi hari ini. Materinya sungguh luar biasa, sangat bagus. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, teman-teman UMKM sekalian. Mungkin setelah
materi ini disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya langsung atau via chat. Silakan teman-teman kalau ingin bertanya. Kali ini sesi pertama saya buka 3 pertanyaan. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya. Halo Pak Rahman. Ya, halo. Ya, ini ada pertanyaan dari chat di Zoom. Pertanyaannya dari, bentar. Dikumpulkan dulu Mas. Dikumpulkan selama 3 pertanyaan, baru nanti 1 kali. Supaya 1 kali dibenturkan, karena terkadang pertanyaan itu pertama dengan kedua connect begitu Mas. Oh iya. Nah, jadi 1 kali dikumpulkan 3 Mas gitu. Ya, enggak apa-apa disebutkan saja, tapi nanti 1 kali sambil menunggu teman-teman yang lain. Itu hanya sekedar tawaran saja Mas. Mungkin ini pertanyaan satu-satu dulu Pak ya. Halo Pak. Ya, halo. Mungkin pertanyaannya jawab satu-satu dulu biar jelas gitu. Bisa kan? Ya, Ini banyak. silakan. Ya, ini pertanyaan dari Nur Hasanah. Kalau tidak ada website, apa berpengaruh dengan hasil penjualan? Cara bikin web, aplikasi bisa bikin sendiri atau berbayar, Pak? Nah, intinya gitu. Pengaruh nggak jualan online tanpa website dan bayar atau enggak? Nah, mungkin itu bisa dijawab dulu. Oke, terima kasih banyak. Kalau berbicara tentang pengaruh atau tidak, memang sangat berpengaruh. Sangat-sangat sekali berpengaruh. Karena di web, itu di situ katalog kita lengkap. Jadi tadi saya katakan bahwa memudahkan teman-teman sebenarnya kalau mempunyai web. Jadi calon customer itu bisa langsung melihat, oh kita kemudian bisa tampilkan di web itu. Semakin teman-teman mengupgrade web, itu lebih bagus lagi. Bahwa berbicara tentang web, ada bagaimana pertanyaan keduanya, Mas? Pertanyaan keduanya, bikin web itu bisa bikin sendiri atau berbayar? Ya, jadi bikin web itu ada yang gratis, kemudian ada yang berbayar. Nah, tetapi teman-teman, kalau bikin yang gratisan itu menurut saya itu teman-teman kalau punya usaha hari ini, itu teman-teman kemudian harus membangun web bila perlu itu web teman-teman yang perusahaan banyak sekarang kan yang kemudian menyediakan pembuatan web. Nah, web yang kemudian teman-teman asetkan di situ itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau berbicara tentang bisa gratisan, ada bisa. Tetapi tentunya berbeda dengan web yang berbayar. Bedanya apa? Satu, ketika teman-teman pakai web yang berbayar, maka teman-teman nanti itu ketika bisa menempati posisi teratas, bahkan posisi strategis. Itu bagusnya. Yang kedua, teman-teman kalau belum paham tentang web, sebaiknya suruh orang lain untuk membuat web. Karena bagaimana kita menentukan kunci, bagaimana kemudian kita membuat deskripsi dan yang lain-lainnya. Sehingga kata kunci yang seperti saya jelaskan tadi, itu dia nanti akan mencari bagaimana situs webnya kita. Sehingga kalau webnya kita berbayar,
maka akan sangat mudah customer itu menemukan situsnya kita. Sekarang, ketika teman-teman mau buat web yang gratisan, tetapi kalau teman-teman kemudian tidak pintar untuk membagi link ke teman-teman yang lain, maka susah. Karena makanya tentukan riset pasar dulu. Sekarang teman-teman ini di online kita itu bisa menentukan riset pasar. Nah, jadi menurut saya itu lebih bagus kita pakai berbayar karena domainnya bukan .com. Nah, domainnya .com. Tetapi kalau kita tidak berbayar, maka domainnya itu bukan .com. Nah, inilah yang kemudian membuat kesulitan teman-teman UMKM itu sendiri. Jadi saya rasa seperti itu. Untuk materi websitenya itu nanti bisa kita kondisikan. Tapi memang saya bilang bahwa berbicara tentang pemasaran ini, terkhusus untuk pelatihan website itu harus ada 1 hari full. Bahkan kalau kita mau bisa 2 hari lah, 2 hari. Sehingga misalkan teman-teman tidak bosan. Ya, gimana Pak Rahman? Halo. Apa? Halo Pak Rahman. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari JLD dari RB Sanggau. Pertanyaannya, saya mau tanya terkait dengan website. Bagusnya dibuat web yang berbayar atau gratis? Oh, sudah terjawab. Kita scroll lagi pertanyaan ke atas. Ini ada dari Rosita Damayanti. Pak, saya ingin optimasi website biar dapat AdSense. Gimana caranya? AdSense atau AdSense ini, Pak? Gimana, Pak Rahmat? Saya kurang apa nih ketikan. AdSense atau AdSense nih? Saya ulang pertanyaan ya. Pak, saya ingin optimasi website biar dapat AdSense. Gimana caranya? Mungkin itu Pak. Ada bisa dipahami Pak pertanyaannya Pak. Halo, Pak Rahman. Mungkin maaf untuk teman-teman UMKM, maklum untuk Pak Rahman sekarang lagi ada di NTT, mungkin jaringannya ada gangguan koneksi jaringan internetnya, maklum di daerah terpencil. Ini saya lagi coba untuk hubungin Pak Rahman karena materinya bagus ini, supaya kita buka wawasan untuk teman-teman UMKM supaya bisa lebih maksimal lagi untuk pemasaran online melalui website. Cukup bagus materinya. Mungkin untuk pelatihan online selanjutnya mungkin nanti ada beberapa kita buat series mungkin ini untuk pelatihan online-nya ini, untuk materi ini supaya nanti lebih jelas dan ada kelanjutannya. Semoga teman-teman nanti kan biar bisa menyerap ilmunya secara maksimal gitu, sekaligus bisa praktek. Mungkin nanti kita bikin grup khusus untuk materi ini supaya teman-teman semua bisa mengaplikasikan materi untuk pemasaran online lewat website ini. Ntar saya hubungin Pak Rahmannya. Halo Pak Rahman. Halo. Kelihatannya putus jaringan internetnya. Halo Pak Rahman.
Halo, Pak Rahman? Dengar suara saya? Jaringan kali dah. Halo, bisa didengar? Halo, ya Pak Rahman, bisa? Ya, bisa didengar, Pak? Ya, Ya, jadi terkait SEO, SEO itu sendiri, Mas. Jadi website juga sendiri. Lewat website. Halo. Jaringan jelek. halo Mas, ya. Ya, halo. Ya, silakan dijawab pertanyaannya tadi. Eh, itu kalau terkait SEO itu dia sendiri, website dia sendiri, Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas, atau caranya bagaimana mekanisme tentang SEO itu mungkin bisa diperjelas lagi? Oke. Jadi SEO itu Search Engine Optimization. Hanya sekedar on page itu, Mas. On page saja maksudnya. Halo, bisa didengar ya? Ya, jelas Pak. Ya. Jadi pengoptimalan halaman dengan menaruh kata kunci di tempat-tempat yang strategis, itu Mas. Lalu kemudian kita itu mencari backlink sebanyak mungkin dan selesai sudah yang disebut SEO itu Mas. Artinya namun lain halnya bagi seorang marketer. SEO itu adalah salah satu dari sekian cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan keuntungan usahanya. SEO. Untuk lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan marketer itu sebenarnya soal tentang konten SEO, Mas. Makanya saya bilang tadi, kalau SEO itu harus sekitar 3 jam penjelasannya. Tapi pada intinya bahwa SEO itu suatu proses untuk mengoptimasi website sehingga orang itu dapat dengan mudah untuk menemukan melalui search engine di Google, Mas. Search engine tadi itu alat itu tadi, Mas. Seperti itu mungkin bisa dipahami ya. Oke. Nah, berbeda dengan konten. Kalau konten adalah segala informasi yang ada di website dan dapat diakses oleh siapa saja yang ada di internet. Nah, dia berbeda, Mas. Tetapi kalau jika kemudian kita digabungkan secara bersamaan, maka konten SEO adalah konten yang berisikan apapun yang memiliki tujuan untuk meningkatkan trafficnya kita, Mas. Traffic di search engine, di dalam situs web. Jadi di dalam suatu situs website perusahaan dapat dikatakan stabil jika sudah ada SEO friendly. SEO friendly ini adalah suatu cara yang dilakukan agar konten dalam suatu situs web itu diutamakan di dalam mesin pencari dan menaikkan traffic situs web perusahaan. Jadi memang ada beberapa banyak indikator, Mas, dapat membuat suatu konten menjadi SEO friendly. Beberapa diantaranya, kemudian kalau teman-teman bisa tahu, ada namanya saya sebutkan tadi riset keyword. Jika ingin meningkatkan traffic melalui kolom search, ya. Ada baiknya untuk melakukan riset keyword, riset dulu tadi sebelumnya untuk memulai menulis. Dengan begitu tulisan akan lebih fokus pada keyword. Semakin sering kita suatu keyword diperbincangkan di sosial media, maka akan semakin besar kemungkinan konten itu yang ditulis itu diakses oleh banyak orang. Halo, Mas. Halo, aduh jaringannya. Halo. Halo. Aduh. Halo Mas, halo. Ya, halo.
Halo Mas, bisa? Sepertinya yang dari Suruyan tuh jaringannya kurang baik, Mas. Pertanyaan selanjutnya Mas. Halo Mas, pertanyaan selanjutnya. Waduh, Jaringan dari Suruyan tuh sepertinya putus-putus, Mas. Kurang baik jaringannya, kurang bagus. benar-benar. Pertanyaan selanjutnya Mas. Halo, jelas masuk? Maaf tadi jaringannya putus tadi. Waduh. Oke, ini Ya. pertanyaan yang untuk terakhir ya, untuk sesi terakhir kan ini baru 2 pertanyaan. Ini pertanyaan yang ketiga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin tolong diketikkan lagi pertanyaannya. Saya tadi soalnya keluar, hapus di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa minta tolong pertanyaan tadi yang ada mau tanya, silakan diketik ulang. Mohon maaf pertanyaannya karena tadi tanya dong, Pak. terhapus di kolom komentar. Sudah, itu sudah dijawab. Ini ada pertanyaan yang ketiga Pak ya, untuk sesi pertama. Pertanyaan terakhir, ini dari Ernie dari Rumah BUMN Kelungkung. Pak, selain kita mempromosikan produk, saya mempromosikan produk saya, bagaimana cara mendapatkan uang dari internet lewat AdSense? Apakah ini cara mendapatkan uang tanpa modal? Mohon penjelasannya Pak Rahman mengenai pertanyaan dari Mbak Erni ini. Mungkin Halo? singkat saja. Halo Mas, saya jaringan agak sedikit susah Mas. Halo? Halo? Mas? Ya, Ya, jelas. jaringan saya agak sedikit susah Mas, bisa diulangi pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan dari Erni dari Rumah BUMN Kelungkung. Pertanyaannya, Mas ya. ya. Tapi biasanya kita itu belajar Google Ads Mas. Bisa belajar Google Ads dulu. Halo? Halo, ya, jelas. Kalau Google AdSense itu untuk iklan Mas. Makanya saya bilang mungkin penanyanya dia bisa belajar Google AdSense dulu. Karena kalau berbicara Google AdSense itu untuk iklan. Untuk iklan. Jadi jenis-jenis iklan yang berbayar itu ada Facebook Ads, ada di Instagram. Halo Mas. Ya, jelas. Adapun Google Ads Mas. Itu untuk iklan. Jadi kita bisa mempromosikan website kita. Itu nanti di Google Ads itu jadi nanti bisa menempatkan posisi teratas tadi untuk menampilkan iklan kita di website kita. Jadi bukan Google Ads itu untuk mendapatkan uang itu Mas. Halo? Halo, ya. Jadi kita menampilkan iklan di website kita sehingga kita dibayar oleh Google. Aduh, jaringan ini jelek sekali ya. Halo, Mungkin halo, bisa dengar ya? ya dengar Pak. Mungkin jadi itu gini. dulu jawabannya. Kita masuk ke Jelas kok Pak, jelas suara Bapak. Untuk iklan itu kita menampilkan iklan di website kita sehingga kita dibayar oleh Google. Aduh, jaringan jelek. Ya Allah. Oh ya. Kesimpulannya Ya, begitu ya, Pak ya. Kita menampilkan iklan, tapi kita yang dibayar oleh Google. Begitu. Saya sangat berharap bahwa teman-teman nanti kita mungkin ada bisa pertemuan selanjutnya karena
memang berbicara web ini teman-teman harus ada praktek begitu. Kalau tidak memang sedikit susah untuk kita sama-sama memahami. Saya pun sendiri masih terus belajar teman-teman, dan mungkin saya berpikir teman-teman mungkin lebih tahu lah. Halo, aduh jaringan ya Allah. Halo, bisa dengar Mas? Halo, intinya teman-teman, terakhir dari saya bahwa Jelas Pak, suaranya jelas. oh ya, siap. Minta Jelas maaf. suaranya Pak. Iya. Jadi mungkin terakhir dari saya bahwa Jelas suaranya Pak, jelas. teman-teman, untuk terakhir dari saya itu proses pencipta dari produk. Teman-teman ini kan UMKM, pasti teman-teman semuanya sudah mempunyai produk. Nah, proses pencipta produk ini juga teman-teman harus bisa pahami. Yang pertama, produknya produk di mana Anda. Artinya Anda senang tidak kemudian dengan produk Anda. Produk di mana Anda kemudian memilih gairah terbesar. Jadi kalau ketika kita kemudian memproduksi sesuatu, kalau kita tidak gairah, itu susah. Yang poin pertama. Yang kedua, teman-teman, produk di mana Anda paling paham cara memproduksinya. Itu yang kedua. Jadi teman-teman harus paham cara memproduksi produk ini, HPP-nya berapa, itu baru bisa. Yang ketiga, saran saya bahwa produk itu harus menghasilkan. Jadi kemudian teman-teman yang poin pertama tadi, produk di mana Anda kemudian memiliki gairah terbesar di situ, tetapi produk tidak menghasilkan, juga sama hasilnya dengan nol. Dan produk yang kemudian menghasilkan, tetapi teman-teman kemudian tidak memiliki gairah besar untuk membesarkan produk itu juga hasilnya nol. Jadi saya harap teman-teman ada 3 poin tadi ini, produk di mana Anda memiliki gairah yang besar, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa produk di mana Anda paling paham cara memproduksinya. Ini berangkat dari pengalaman pribadi saya. Yang ketiga, bahwa produk Anda itu menghasilkan. Hingga Anda gairah, Anda menghasilkan, dan tahu cara memproduksinya. Saya berharap bahwa dengan pertemuan kita hari ini, teman-teman bisa naik omsetnya, teman-teman bisa berpikir bagaimana produk kita yang UMKM itu bisa go nasional, bahkan go ekspor. Itu harapan terbesar dari saya dan teman-teman semua. Sekali lagi saya minta maaf, saya dari ujung timur Indonesia, memang jaringan di sini agak sedikit, ya mungkin teman-teman bisa pahamilah. Oke Mas? Tapi jelas Pak, saya dengar. Ya, siap. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mohon maaf, HP saya jaringannya kelihatannya ada gangguan, padahal saya sudah pakai Telkomsel. Cuman entah kenapa ada gangguan. Siap Mas. Sekali lagi mohon maaf teman-teman KM. Untuk Pak Rahman jelas? Jelas Bisa Pak. pakai Google-nya, pakai Zoom-nya punya Mas Gono, asisten RB Suryan. Halo Mas Rahman, Pak Rahman. Ya, halo, siap. Jelas? Jelas. Ya. Jelas. Untuk sesi terakhir, Pak Rahman, ada 2 ada mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin langsung aja bisa langsung bertanya, langsung lewat video, nggak usah diketik. Mungkin ada yang langsung bertanya. Mungkin bisa sebutkan nama. Pak, saya mau tanya dulu. Ya. Oke, saya Meli dari Kampar. Ya. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak sebelumnya. Ini saya langsung aja tanya. Kebetulan saat ini saya kan punya Meli Shop, itu kita memproduksi sabun pencuci piring. Jadi selama ini pemasaran saya itu melalui Facebook, IG, sama TikTok. Dan di sini Pak, jadi kendala saya kan selama ini pemasaran saya masih lokal, masih daerah Kampar saja. Dan kebetulan karena saya di Facebook itu posting-posting, ternyata ada yang menawarkan keluar dan meminta penawaran
pengiriman keluar daerah. Tapi jadi kendala saya saat ini adalah Aduh, hilang jaringan. Halo. Ya mungkin Pak Rahman bisa langsung, ada tadi sudah jelas pertanyaannya, mungkin bisa dijawab. Halo. Tidak jelas Mas, terputus-putus. Pada intinya seperti ini, sebaiknya saran saya harus saatnya membangun website sehingga kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Gitu. Oh, ya. Bisa didengar? Kesimpulannya itu. Ya, kesimpulan saya bahwa sebaiknya kita kemudian membangun pasar website sehingga kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Karena kalau kita hanya mengandalkan Facebook biasa, kita ini bukan artis, ya Mas ya. Jadi otomatis sangat sedikit lah. Tapi kalau teman-teman mau main Facebook, silakan bisa pakai Facebook, pakai fanpage, dan teman-teman mau pakai iklan berbayar itu lebih bagus lagi, pakai Facebook Ads. Tetapi saran saya, teman-teman harus membangun website sehingga jangkauan pasarnya lebih luas. Yang kedua, teman-teman harus mulai membangun komunitas. Karena teman-teman yang sukses hari ini itu kebanyakan mereka yang kemudian membangun komunitas. Karena produk Anda itu terkadang orang tidak lihat dari produk Anda, tetapi orang lihat dari Anda. Itu loh Mas. Makanya tadi saya bilang untuk menjadi suatu produk yang nasional, yang pertama harus mentalitas. Yang kedua adalah bagaimana layanan kita terhadap customer. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengatur kemasan dengan baik. Dan yang keempat adalah fitur. Dan juga teman-teman jangan lupa membangun agen distributor di berbagai daerah. Kalau yang saya tangkap tadi karena mungkin sedikit kurang bagus jaringan, dia kewalahan untuk memasarkan produknya keluar daerah. Nah, dengan Anda kemudian sudah membangun website, maka website Anda dipercaya, akun Anda harus melebar sayap untuk membuka distributor di luar daerah. Agen pun di luar daerah dengan manajemen yang Anda miliki. Silakan, harus. Kalau tidak, maka kita tetap akan berjalan di tempat itu, Mas. Mungkin itu yang saya tanya, soalnya jaringannya agak susah. Jadi memang harus perlu untuk membangun distributor, agen, dan reseller. Karena memang kebanyakan teman-teman UMKM itu hanya mengandalkan untuk menjual barangnya sendiri. Ini yang kesulitan, Mas. Makanya saya kategorikan ada dua bisnis tadi, B2B dengan B2C. Ketika B2B itu kita fokusnya bukan menjual ke produk, tetapi kita fokusnya ke mencari perusahaan yang mau menjual kembali produknya kita. Nah itu. Kalau B2C itu kita fokusnya kita menjual produk kita kepada customer. Nah ini pun harus ada satu pertemuan khusus untuk berbicara tentang pemasaran yang B2B dan B2C itu, Mas. Jadi cakupannya luas, Mas. Harapan saya sampai itulah, membangun distributor, agen, dan reseller. Tanpa itu kita susah untuk berkembang. Mungkin olehnya keterbatasan waktu, mungkin kita ini ya, ada pertanyaan terakhir nih dari ini pertanyaan terakhir ya, mungkin ada beberapa pertanyaan masuk, cuman saya ingin pilih ini pertanyaan yang agak baik ya. Halo Pak Rahman. Ya, halo, jelas Mas, jelas. Di sini ada pertanyaan dari Rin Linda dari Rumah BUMN Dumai. Pertanyaannya, mengapa pemasaran online semakin disukai daripada pemasaran offline? Apa yang dimaksud dengan situs responsif? Mungkin itu Pak. Dan ini pertanyaan terakhir. Mungkin habis ini kita nggak ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan kita nonton di grup. Nanti insya Allah kita adakan segmen khusus untuk pertanyaan, untuk materi website ini kita adakan pelatihan lanjutan, mungkin insya Allah semoga
kedepannya bisa kami perbaiki apa yang kurang. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Mengapa pemasaran online semakin disukai daripada pemasaran offline? Apa yang dimaksud dengan situs responsif? Mungkin itu. Singkat saja pertanyaan. Jawabannya penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Silakan Pak Rahman. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang terakhir. Dari Mbak siapa tadi Mas ya? Mbak Rini Linda. Dari Dumai. Nah, dari Dumai ya. Kenapa pemasaran online lebih disukai daripada pemasaran offline? Satu, ketika teman-teman bergerak di UMKM, itu kan kebanyakan kita ini kan belum ada. Itu bagaimana kemudian mereka itu menata tokonya mereka, walaupun siang tapi cahaya lampunya itu semua ada. Halo, bisa didengar ya? Ya, jelas Pak. Walaupun siang di Indomaret itu menarik dari luar tampilannya, karena bukan hanya posisi di pinggir jalan, tetapi tokonya itu didesain sedemikian rupa. Walaupun siang lampunya nyala dan sebagainya, itu. Jadi kalau offline, kalau kita desain tokonya kita kurang bagus, maka jangan berharap orang akan masuk di tokonya kita. Gitu. Tetapi kalau online, itu teman-teman tanpa kemudian membangun toko. Teman-teman bisa berjualan di kampus boleh, di tempat kafe boleh, di tempat di rumah pun boleh. Yang penting teman-teman memainkan online-nya tadi. Harapan saya ada website tadi itu supaya bisnis kita itu atau produk kita itu tidak dianggap menjadi produk yang abal-abal. Itu satu antara offline dengan online. Karena kita tidak perlu membangun toko mendesain yang sedemikian rupa seperti di offline. Terkait dengan situs responsif, itu situs yang langsung bisa merespon konsumen. Sehingga penting juga ada admin, Mas. Pentingnya juga ada admin. Kenapa? Karena konsumen itu suka yang lebih cepat. Misalnya live chat, atau fitur-fitur pendukung yang kemudian transaksi langsung terhadap customer. Sedikit untuk balas, itu customer itu cepat ngambek, Mas. Seperti itu. Jadi situs responsif tadi itu bagaimana kemudian kita itu cepat respon terhadap konsumen. Jadi kalau memang teman-teman mau betul-betul membangun toko online-nya bagus, itu teman-teman harus wajib menyediakan admin. Karena kalau tanpa ada respon yang baik, yang cepat terhadap customer, maka saya bisa pastikan bahwa untuk dikunjungi. Sekian, Mas. Oke. Mungkin terima kasih untuk pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UMKM sekalian. Terima kasih untuk Pak Rahman sudah menyampaikan materi secara jelas. Mungkin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, mungkin kami ini maklum untuk perdana bagi kami melaksanakan pelatihan online via Zoom. Jadi mohon maaf jika ada banyak kekurangan, ada gangguan teknis. Mungkin ke depan kami bisa lebih baik lagi melaksanakan pelatihan online. Dan insya Allah untuk kedepannya, untuk beberapa pelatihan kedepannya, kami akan mengambil tema yang sama untuk pelatihan ini. Mungkin nanti pematerinya bisa Pak Rahman kembali yang mengisi, supaya teman-teman UMKM yang ikut nanti bisa lebih paham, lebih mendalami tentang apa itu fungsi vital dari website sebagai metode sarana untuk pemasaran online, supaya kita bisa lebih baik dalam memasarkan produk kita, khususnya produk UMKM, untuk membangun jaringan supaya bisa lebih luas, bahkan nasional maupun go internasional. Mungkin itu. Mungkin terima kasih untuk Pak Rahman Hanafi. Siap. Telah berbagi ilmu dengan kami.
Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya yang kurang jelas bisa CP atau Japri Pak Rahman Hanafi, atau nanti kita buatkan grup khusus di WA supaya kita bisa sharing lagi. Mungkin untuk waktu kalau ya kita terkendala waktu, terbatas oleh waktu untuk pelatihan Zoom ini, saya mohon maaf. Mungkin itu. Oh ya, ada boleh minta nomor WA. Nanti kita kasih nomor, kita bagi nomor Pak Rahman Hanafi di grup WA. Insya Allah. Dan Ibu nanti bisa japri-japri, atau Ibu Meliana ini ya. Ibu Meliana bisa tanya-tanya lebih mendalam tentang apa itu website sebagai sarana untuk pemasaran online. Mungkin itu. Mungkin terakhir ada pesan khusus untuk teman-teman UMKM, Pak Rahman, mau disampaikan sepatah dua kata mungkin untuk penutup? Oke, siap. Terima kasih banyak. Sebelumnya menutup perjumpaan kita kali ini, saya sangat mohon minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang dari tadi itu jaringan saya agak sedikit lalot karena saya berada di ujung timur Indonesia. Suaranya putus-putus. Oke, siap. Suaranya putus-putus. Minta maaf sekali lagi. Saya berada di ujung timur Indonesia dan memang jaringan di sini tidak sebagus dengan teman-teman UMKM di kota. Tetapi saya sangat senang bahwa dengan hari ini teman-teman semua bergairah menyimak materi atau sharing kita di siang hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika teman-teman ingin mau mengambil nomor WA saya, boleh kontak di panitia ya. Suaranya putus-putus. Apa yang bisa saya bagi kepada teman-teman UMKM, insya Allah saya siap membagi. Sekian begitu. Halo? Ya, saya kembalikan kepada moderator. Aduh, saya jaringannya. Ya, gimana Pak? Ya, tadi. Oke, mungkin teman-teman terima kasih sudah mau bergabung untuk pelatihan online, klinik bisnis online untuk siang hari ini. Cuman saya mau ke Pak Andika dulu. Halo Pak Andika. Ya, Mas, halo. Selamat siang semuanya. Mungkin bisa minta tolong Mas, laptop saya tadi mati, jadi yang nggak bisa screenshot untuk pelatihan ini, bisa minta tolong screenshotkan. Baik, oke teman-teman, bisa dihidupkan semuanya ya untuk videonya. Kita foto bersama sebelum diakhiri pelatihan hari ini gitu ya. Ini saya mengucapkan terima kasih ke Pak Rahman sudah berusaha, sudah meluangkan waktunya di tengah keterbatasan sinyal Pak ya Pak di sana ya Pak. Cuman sudah memiliki keinginan besar untuk sharing-sharing, dan semoga semua yang sudah disaringkan, semua yang sudah dibagikan sama Pak Rahman bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Baik, sudah nyala semuanya ya. Kita foto bersama, teman-teman bisa dihidupkan terlebih dahulu. Senyum ya. Weekend produktif. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 lagi ya, sebentar. Baik. Silahkan dibuka videonya, teman-teman. Teman-teman yang belum muncul ya. Oke, 1 lagi ya. Satu lagi. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ali ya. Silahkan Mas. Monggo. Terima kasih Pak Andika. Sudah mau membantu semua proses pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak untuk tim RP Pusat. Mungkin teman-teman silakan yang mau keluar dari Zoom silakan, tapi jangan keluar dari grup WA.
karena di grup WA nanti ada kita mengisi